Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang integral lipat. Mungkin di tempat yang lain, entah di buku atau di mana mungkin pernah menjumpai ada penulisan integral berjajar 3 seperti ini. Nah, itu adalah integral lipat. Nanti ada yang berjajar 2, berarti integral lipat 2. Kalau berjajar 3, integral lipat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, integral lipat ini dalam penerapannya bisa ke berbagai macam hal. Tetapi di video kali ini supaya penangkapan konsepnya lebih mudah, ya lebih mudah dalam menjelaskan, lebih mudah diterima, maka kita akan lebih berfokus membahasnya dikaitkan dengan konteks luasan dan volume. Jadi kita akan membahas integral lipat dikaitkan dengan konteks luasan dan volume. Meskipun pada penerapan sesungguhnya tidak harus terbatas pada dua ini. Oke. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang integral lipat, di awal kita mesti paham dulu perbedaan penulisan antara dx dengan delta x. Jadi dx dengan delta x ini beda. Dianggap sama juga sama, tapi sebenarnya ada pengkhususan untuk dx. Ya, ada beda makna sedikit. Dx dengan delta x, dy dengan delta y, kemudian dz dengan dz. Sorry ya, nulisnya agak susah. dz dengan delta z. Dua-duanya yaitu sama-sama interval ya, atau bukan interval, apa namanya, sama-sama jarak dua titik. Nah, kalau di delta x itu jarak mendatar antar dua buah titik. Kalau delta y itu jarak mendatar, jarak vertikal atau searah sumbu y lah itu antar dua buah titik. Kalau delta z itu ya jarak dalam arah sumbu z itu antara dua buah titik. Nah, apa bedanya dengan dx, dy, dan dz? Oke, kira-kira seperti ini ya. Supaya lebih mudah menjelaskan, saya jelaskan dulu yang dua dimensi. Jadi Cartesius dengan sumbu x dan sumbu y. Sumbu z-nya nggak usah. Jadi saya gambarkan dulu seperti ini. Kita punya Cartesius, koordinat Cartesius dengan sumbu x, ya sumbu x yang mendatar, dengan sumbu y. Sumbu, ya ini sumbu x, ya, ini sumbu ini sumbu y ya. Maaf ya, nulisnya agak susah. Oke, jadi delta x itu adalah panjang dalam arah mendatar antara dua buah titik di sumbu x. Nggak harus di sumbu x ya sebenarnya, cuman arahnya itu arah mendatar searah sumbu x. Jadi panjang sekian ini saya tuliskan sebagai delta x itu maksudnya. Panjang sekian ini saya tuliskan sebagai delta x. Sekian dari mana ke mana? Ya dari sini ini ke sini. Oke, itu delta x. Kemudian delta y itu berarti sama seperti itu, cuman dalam arah sumbu y. Jadi sekian ini saya tulis sebagai delta y. Ya sekian ini. Maaf nggak tepat. Sekian ini maksudnya dari sini ya sampai sini. Itu delta y. Nah, nanti kalau misal ada apa namanya segi 4, misalnya ini saya buat garis ke sana, saya buat garis ke sana, ya, saya buat garis ke sana, saya buat garis ke sana. Oke. Ada segi 4 seperti ini. Maka berapa luas segi 4 ini? Ya tentu saja mudah sekali kan. Ini adalah segi 4 dengan sisinya itu adalah delta x dan delta y. Maka luasnya berapa? Luasnya adalah delta x dikalikan dengan delta y. Oke, jelas ya? Oke, kemudian delta x itu tempatnya di mana? Di sini atau jarak antar dua titik di sini atau yang sana atau yang mana? Itu sebenarnya ya tergantung x-nya di mana gitu. Kita nggak bisa ngomong tempatnya di mana. Itu kan cuma jarak antar dua buah titik. Titiknya di mana ya terserah. Ini misalnya x gitu ya. Maka ini adalah x plus delta x. Oke. X-nya apakah harus di sini atau boleh di sini? Ya boleh tergantung yang kita bicarakan titik yang mana gitu ya. Kemudian ini misalnya ini y. Nah, ini misalnya adalah y, oke. Maka titik ini adalah titik y plus delta y. Kalau saya ngomong titik mungkin salah ya, karena titik itu kan sesuatu, sesuatu. Maksudnya bukan itu yang saya maksud itu.
titik di sumbu atau bilangan di sumbu gitu loh. Kalau ini bilangan di sumbu ya bilangan X, dan ini bilangan X plus delta X. Kemudian ini bilangan Y, ini bilangan Y plus delta Y. Oke lah, semoga tidak mengurangi pemahaman ya. Oke, kemudian begini. Apa bedanya dengan dx dy? Ya. Dx itu semacam delta X, apa itu? Ya panjang interval ya, atau jarak antar dua buah titik seperti itu, tetapi kecil sekali mendekati 0. Jadi dx itu adalah delta X, tapi kecil sekali mendekati 0. Kalau ini kan lebar. Ini lebar ini, entah berapa kan. Kalau dx itu dua titiknya itu sangat berdekatan. Ya, jadi satunya di sini, satunya nggak di sini, nggak di sini, tapi dekat sekali dengan titik ini ya, dekat sekali dengan titik ini. Saking dekatnya itu nggak bisa digambar sebenarnya. Jadi dx sendiri tuh kalau mau digambarkan dengan garis dengan panjang sekian, itu sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena saking kecilnya mendekati 0. Sebenarnya nggak bisa digambar. Begitu juga dengan dy. Sebenarnya juga nggak bisa digambar ya, nggak mudah. Bukan nggak mudah lagi, memang nggak bisa. Cuman masalahnya kalau kita nggak menggambar, itu kita sulit membahas. Akhirnya tetap kita gambarkan. Meskipun itu salah, tapi di pemahaman kita harus dengan kesadaran bahwa gambar itu salah. Cuman kenapa kok tetap digambar? Untuk memudahkan pemahaman. Mas ya. Jadi dx, misalnya dx. Saya pakai warna apa ya, Nak ya? Bentar, pakai warna hitam aja ya. Jadi misalnya dekat sekali dengan x di sini misalnya. Ini pasti salah gambarnya kan? Karena ini ada yang lebih dekat lagi, yaitu kemana? Yang mana ya? Ini lebih dekat, ini lebih dekat ya. Tapi sebenarnya semuanya salah, karena setiap kali kita menggambar yang paling dekat, ada yang lebih dekat lagi. Oke, saya gambar sekian ya. Jadi delta X itu panjang atau jarak dua titik ini. Sekian ini ya. Ini sekian ini. Maksudnya itu dari sini sampai sini gitu ya. Nah, itu kita tuliskan sebagai dx. Mohon maaf. Itu kita tulis sebagai dx. Itu jaraknya kecil sekali menuju 0. Oke, kemudian dy semacam dx itu tapi di sumbu y. Oke, ini juga kepanjangan seberapa yang nggak bisa gambarnya. Segini aja misalnya, ini dy. Oke. Maka kalau ada kita buat apa namanya ini, segi 4 sekian ya, nggak lurus, sorry, sekian. Kemudian ini kita tarik ke atas, oke, maka akan mendapatkan segi 4 yang kecil ini, yang sebenarnya sangat kecil, nggak segini ya, cuman supaya bisa dibahas ya kita buat agak besar kayak gini. Nah, segi 4 ini luasnya berapa? Luasnya adalah dx kali dy. Jadi ini tuh konsep limit ya. Kecilnya itu mendekati 0 itu. Dan kalau mau digambar sebenarnya nggak bisa. Itu konsep limit. Dan nanti kita kaitkan dengan integral, dan memang integral itu definisinya awalnya yang menggunakan konsep limit. Oke, nanti kalau ada dz saya nggak jelaskan ya yang dz ya. Meskipun ya sebenarnya digambar lagi satu lagi bisa sih. Kalau dz berarti ya sama semacam dx sama semacam dy ya. Cuman arahnya ke arah sumbu z. Oke ya. Nanti kalau misal ini kan luasan ini, ada kotak dengan panjang dx dan tinggi dy gitu kan. Kemudian luasnya dx dy. Kalau 3 nanti berarti kita bisa punya volume kecil itu ya, panjangnya dx, lebarnya dy, tingginya dz. Kalau kita membahasnya sudah ke sumbu z juga ya. Dan volumenya tadi itu adalah panjang kali lebar kali tinggi kan. Berarti dx kali dy kali dz. Dan seterusnya. Oke ya, semoga paham ya. Kemudian integral itu sebenarnya apa toh? Integral itu kan penjumlahan penggal-penggal yang sedemikian banyak. Kalau saya nulis integral dx, itu berarti ada dx yang dijumlahkan sedemikian banyak ya, dari batas x tertentu sampai x tertentu, dari x1 sampai x2 lah, maksudnya gitu ya. Nah, integral dx ini untuk pengantar saja supaya lebih mudah memahami.
Integral dx itu maksudnya adalah dx ini dijumlahkan. Mirip seperti sigma, tapi kalau sigma kan penjumlahannya itu apa, berapa banyaknya yang dijumlahkan kan ada bilangannya, bisa disebutkan sekian kan. Sigma delta x, berarti ada delta x yang dijumlahkan. Delta xi, ya, i dari 1 sampai 3, berarti delta x1 tambah delta x2 tambah delta x3. Nah, sigma ini itu integral ini itu adalah semacam sigma ini, penjumlahan, tetapi saking banyaknya yang dijumlahkan, kita nggak bisa nulis dengan bilangan asli seperti ini yang 1, 2, 3, nggak bisa. Kita bisanya ngomong adalah dari batas x1 sampai batas x2. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah dx itu. Oke, maksudnya kalau ini sumbu x, ini sumbu x, ini sumbu x, miring ya gambarnya ya. Ini sumbu x misalnya, kita ngomong dx itu kan kecil, kecilnya tuh berapa nggak bisa digambar gitu kan hasilnya kan. Tapi karena supaya bisa dibahas tetap kita gambar ya. Itu dx misalnya dx. Kemudian ini kan masih ada banyak dx tuh maksudnya. Setiap jarak dua titik yang berdekatan ini dx. Ini jaraknya dx, ini jaraknya dx dan seterusnya. Ke sana juga. Nah, kalau kita batasi dari x sama dengan x1 sampai x sama dengan x2 ya. Ini di sini tuh x1 ya. Di sini tuh x2 misal. Artinya apa? Kita sedang menjumlahkan dx dari sini ke sana, dx dijumlah sampai ke sana. Oke. Dan itu nanti hasilnya adalah sama dengan ini 2 ya, sorry. Bentar. Ini 2 ya. Hasilnya adalah x2 dikurangi x1 dan tidak lain adalah panjang garis ini. Itu contoh sederhana saja dari integral itu, bahwa integral adalah penjumlahan sebenarnya. Cuman penjumlahannya itu banyak sekali. Jadi definisi integral juga menggunakan konsep limit. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke integral lipat. Integral lipat ini bisa dikaitkan dengan luasan, bisa dikaitkan dengan volume. Nanti yang volume nyusul ya, kita bahas dulu yang luasan. Itu berarti kita membahasnya dalam Cartesius 2 dimensi. Jadi ada dua sumbu X dan Y. Nah, saya gambarkan dulu ya. Gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Gambarnya miring. Saya tuh sebenarnya nggak suka gambarnya miring. Ulangi sedikit ya. Lurus. Oke, semoga bagus ya. Sumbu X, sumbu Y. Soal tulisannya jelek. Oke, kita jelaskan dulu konsepnya. Kira seperti ini. Kalau misal saya buat batasan seperti ini. Di sini ada x1. Di sini ada ini agak sulit buat nulis. Di sini ada x1. Kemudian semua titik di garis yang di atas x1 ini, yaitu ini ya. Gimana gambarnya? Bentar. Ya, maksudnya titik-titik yang ada di garis warna merah yang saya buat putus-putus itu semuanya x-nya adalah x1. Kemudian di sini ada x2 ya. Semua titik yang di garis putus-putus yang di sini ini itu koordinat yang bagian x-nya adalah x2. Nilainya x2. Kemudian misalnya di sini misalnya ada kurva, niatnya gambarnya nggak putus, tapi jadinya putus. Ada kurva suatu fungsi. Nah, kalau putus disambungkan aja lah ya, tapi jelek ya. Jadi pokoknya ini nggak putus ya. Ini ada kurva. Jelek ya, benar ya. Sabar. Bagus. Ada kurva di sini adalah suatu fungsi f. Misalnya ya, ada suatu fungsi fx gitu. Kemudian ini ada kurva lagi misalnya. Di satu lagi. Jelek.
Misalnya ini adalah kurva Gx. Oke, kurva dari suatu fungsi Gx seperti itu. Kemudian kita diminta mencari luas yang saya arsir ini. Dibatasi oleh kurva fx, gx, kemudian garis yang ini ya, dan garis yang ini. Ini luas yang diarsir ini. Mungkin di SMA sudah pernah dijelaskan. Nanti menggunakan integral ya, integral fx dx dengan batas x1 sampai x2. Kemudian dikurangi integral gx dx dari x1 sampai x2 gitu. Atau integral dari fungsi fx min gx dengan batas x1 sampai x2. Itu bisa ya, itu bisa. Tapi saya ini akan mencoba menjelaskan atau mengantarkan pada konsep integral lipat. Jadi meskipun dengan cara tadi itu bisa, kalau sudah pernah ada yang pakai cara itu, tapi kita akan membahas dalam konteks integral lipat. Jadi yang penting di sini adalah pemahaman konsepnya, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Saya mulai dari sini. Ingat tadi dx dan dy. Kalau misalnya saya buat panjang interval sebesar dx di sumbu x, nah, pakai warna biru aja ya. Misalnya ini sekian ini, sorry, sekian ini ya, sekian ini tuh dx. Kok besar? Ya karena supaya bisa digambar, aslinya kecil sekali ya. Kemudian sekian ini itu dy. Ya sekian ini tuh dy. Nah, sama seperti tadi. Kalau ini saya tarik ke atas, ini saya tarik ke enggak pas ya. Ini saya tarik ke atas, ini lurus gak itu? Enggak. Saya tarik ke atas. Ini jelek loh. Saya tarik ke atas, saya tarik ke atas ya. Kemudian ini saya tarik ke sana, ini saya tarik ke sana. Oke, kita mendapatkan kotak kecil di sini ini. Di sini ya. Ini berapa luasnya? Luasnya adalah dx kali dy. Dx kali dy atau dy kali dx. Dx kali dy atau dy kali dx sebenarnya sama aja. Sorry, dx kali dy atau dy kali dx sama aja itu sebenarnya kan. Ini kan bilangan kan. Maksudnya itu luasan kan, mau panjang kali lebar ataupun lebar kali panjang sama aja. Sebenarnya sama aja. Cuman dalam penulisan nanti, meskipun sebenarnya urutannya boleh bebas ya, dx dy ataupun dy dx itu sebenarnya boleh bebas urutannya. Tapi dalam penulisan nanti tetap kita atur urutan penulisannya sesuai dengan mana yang diintegralkan lebih dulu. Nanti kan kita akan berhadapan dengan integral. Setelah kita ngomong dx, dy dan seterusnya nanti kan kita akan lanjut ke integral kan. Nah, mana yang diintegralkan lebih dulu nanti? Apakah x-nya, y-nya? Apakah yang terkait dengan x-nya atau y-nya atau z-nya? Nah, yang diintegralkan lebih dulu itu yang kita taruh penulisannya di awal. Jadi kalau kita akan mengintegralkan terhadap x lebih dulu, maka dx-nya tulis lebih dulu. Kalau kita akan mengintegralkan terhadap y terlebih dulu, maka ditulis dy dulu baru dx gitu. Tapi apakah harus seperti itu? Tidak, ya, tidak. Jadi sebenarnya nulis integral tuh nggak saklek sebenarnya. Bentar ya, setelah ini saya agak menyimpang sedikit bahasanya. Menulis integral 3x kuadrat dx misal ya ini. Dengan menulis integral dx 3x kuadrat. Ini asal yang baca paham saja sih. Cuman takutnya nanti miskonsep. Asal yang baca paham saja, dikurung aja nggak apa. Itu maksudnya sama ini, mau ditulis seperti ini atau seperti ini. Jadi nggak penting penulisan ini di mana, di kanan atau di kiri. Asal yang baca paham lah ya. Catatannya itu yang baca paham gitu. Ini kan cuma masalah kesepakatan. Jadi sebenarnya urutan pun itu nggak penting. Di sini dx dulu, dy dulu. Tapi oke lah supaya mudah dalam memahami. Nanti yang diintegralkan lebih dulu itu yang kita taruh di awal gitu. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, sampai sini. Jadi ketika kita nulis dx dy atau dy dx itu ternyata adalah luasan itu.
apakah dx dy atau ddx, apakah segi 4 itu tempatnya memang harus di sini? Apakah harus di sini? Di sini. Dx itu yang panjangnya dx itu apakah pasti hanya cuma ini sama ini? Kan enggak kan? Ini sama ini juga sama. Di sini ada dx lagi gitu ya. Tempat yang lain. Demikian juga dengan dy. Bahkan di luar apa namanya? Di luar grafik ini pun ya. Di sini misalnya itu juga ada, di sini dengan di sini ya ada juga dy gitu kan. Tergantung y-nya di mana. Kemudian dx juga tergantung x-nya di mana. Kalau seperti ini kan ini x. Misalnya ini adalah x ditambah delta x. Delta sorry, dx ya, salah ngomong. Ini misalnya y, berarti ini adalah ini y, sorry. Ini y, ini berarti adalah y plus delta y. Nah gitu. Tapi ya tetap kita gambarnya yang tertentu saja, misalnya yang ini gitu kan. Meskipun dia ada di mana-mana ya, di sini bisa, di sana bisa, dan seterusnya. Oke, itu adalah kotak dengan luas dx kali dy. Kemudian kalau kita menjumlahkan dy-nya, ini kan dy ini dy ya, dari sini ke sini ini panjangnya dy. Kalau dy kita jumlahkan, maka akan mendapatkan suatu panjang garis vertikal yang besar ya. Itu berarti kita sedang mengintegralkan si dy-nya tadi. Kita integralkan, apa istilahnya, mungkin saya salah ngomong ya, salah ngomong cara menyampaikan, cuman maksudnya itu dx dijumlahkan, sorry, dy dijumlahkan, berarti itu kita mengintegralkan terhadap dy-nya tadi. Dan ketika kita mengintegralkan, maka kita akan mendapatkan panjang garis vertikal tertentu, tergantung batasnya dari mana ke mana kan gitu kan. Kalau kita batasi dy ini, kita jumlahkan, kemudian dari batas ini sampai batas ini ya, dari batas ini sampai batas ini, maka kita akan mendapatkan panjang mana? Panjang ini ya kan, dapat panjang ini. Kalau yang dy-nya kita integralkan, berarti panjang ini tuh berapa? Yang warna hijau itu adalah integral dy. Saya nggak apa ya, contoh ini semoga paham ya. Ini itu panjangnya adalah integral dy. Dari batas mana sampai mana? Dari batas gx sampai fx. Nah, dari batas y1 sampai y2 gitu juga boleh. Nah, y1-nya itu sama dengan fx. Y2-nya itu sama dengan sorry, y1-nya yang gx ya, yang bawah maksudnya. Y1-nya itu gx sampai f2-nya, y2-nya itu adalah fx. Gini. Itu adalah panjang yang garis warna hijau itu. Tapi kan lihat ya, kita ngomong batasnya gx sama fx. Nanti hasil akhirnya kan masih bergantung pada x. Hasil akhirnya masih ada x-nya gitu loh. Berarti panjangnya itu adalah sekian x misalnya gitu kan. Bukan kok langsung bilangan. Nah, itu tergantung dari x yang mana. Makanya x-nya ini belum beres. Kita masih ngomong panjang garis warna hijau. Kenapa kok masih bergantung x? Karena letak kotak ini tadi juga masih bebas, nggak harus di sini ya. Jadi kalau pas di sini berarti panjangnya ini. Ya kalau kotaknya di sini misalnya ya, berarti panjangnya ya ini. Panjangnya ini ya. Kalau kotaknya di sini panjangnya ini dan seterusnya. Oke, yang jelas kita punya panjang garis warna hijau yang menghubungkan kurva gx dengan kurva fx dengan cara mengintegralkan yang y-nya, integral dy. Oke. Kalau integral dy kok dikalikan dengan dx, nah, berarti integral dy itu yang warna hijau ini dikalikan dengan dx, maka kita mendapatkan luas kotak yang ini sekarang. Sorry, ini ya. Tunggu ya. Ini gambarnya nggak bagus. Ini loh maksudnya. Ini. Ya kan panjang sekian dikalikan sekian. Jadi itu adalah luas kotak yang saya hasil yang baru ini yang warna merah. Ini tulisannya gambarnya coret-coret tapi semoga paham ya. Berarti nanti kita benar-benar mendapat tujuan kita nanti adalah mencari luas yang tadi ya.
luas yang diarsir warna hijau ini ya semuanya ya. Tapi kalau seperti ini, sekian ini kan wilayah ini itu ada di luar kurva ini. Nah, nanti jadinya gimana? Sebenarnya gambar kita ini tuh salah. Kenapa? Karena dx-nya kita buat besar. Kemudian d-nya kita buat besar. Aslinya kalau misalnya dx-nya kecil sekali, yaitu hampir berhimpit dengan kurva ini. Kecil ya. Udah, jadi ya karena kesulitan kita menggambar itu jadinya keluar dari kurva. Kalau dx-nya kecil sekali maka akan sangat berhimpit dengan kurvanya nanti. Nah, bagaimana cara mencari luas yang seluruhnya ini? Nah, kalau sekian ini tadi luasnya berapa? Kita ulang lagi ya. Ini luasnya berapa? Ini itu maksudnya yang merah ini luasnya berapa? Luasnya adalah integral dy kali dx. Itu ini. Kemudian kalau integral dy kali dx ya kan. Kalau bagian ininya kita jumlahkan semua, saya tulis dulu biar nggak kesulitan ya. Tadi integral dy kali dx. Integral dy sudah dicari terus dikalikan dx. Itu tadi adalah panjang kurva yang tadi yang warna hijau saya buat gini ya. Gitu. Dikalikan sorry integral dy itu yang ini ya. Dikalikan dx jadinya menjadi luas ini. Oke. Kemudian kalau ini diintegralkan lagi, ini jadi dari y1 sampai y2 gitu kan. Y1-nya itu adalah gx, y2-nya itu adalah fx. Nah, kalau sorry fx ya. Kalau ini kita integralkan terhadap dx sekarang, berarti ini dx ya, diintegralkan. Kita buat batas dari x1 sampai x2. Nah, x1-nya tadi yang garis tadi ya. Jadi x1-nya itu adalah ini, x2-nya itu ini. Berarti kita mengintegralkan dari sini ke sini. Berarti kita sedang menjumlahkan ini dikali dx itu berarti luasan ini. Kemudian dx-nya bergerak untuk dijumlahkan dari x1 sampai x2. Berarti kita sedang menjumlahkan kotak-kotak. Kotak-kotak ini ya. Sebelahnya ada kotak lagi, ada kotak lagi. Oke ya. Sehingga nanti kita mendapatkan luas yang tadi, saya lupa gambarnya. Pokoknya akhirnya kita bisa menjumlahkan kotak seperti ini, kotak seperti ini, kotak seperti ini ya. Sampai sekian. Akhirnya kita mendapatkan semuanya ini. Itu konsepnya seperti itu. Oke, semoga jelas ya. Mungkin ini perlu saya ulangi sedikit supaya lebih jelas ya. Oke, ini nggak apa diulang-ulang, yang penting paham. Jadi ketika kita nulis dy dx, kalau kita ngomong ini itu apa? Ya berarti luas kotak kecil yang sisinya adalah dy kali dx. Kalau saya sekarang tambahkan integral 1 di sini, berarti dy-nya dijumlahkan ya. Kemudian dikalikan dx. Apa itu? Berarti itu adalah luas kotak yang memanjang ke atas tadi. Oke, itu adalah integral dy dx dengan batas loh ya, batasnya berapa sampai berapa gitu. Kemudian kalau ini diintegralkan lagi, itu berarti kita sedang menjumlahkan kotak-kotak tadi itu dari batas x tertentu sampai x tertentu, sehingga menjadi luas suatu wilayah. Oke, gitu ya, dengan batas tertentu sampai tertentu. Yang perlu diingat, batasnya itu, untuk kasus seperti tadi, batasnya y boleh mengandung x. Ya, jadi kan tadi kan batasnya kan gx sampai fx kan. Gx, ininya fx. Nah, batasnya boleh mengandung x. Artinya apa? Karena kita belum menentukan x-nya di mana. Jadi kotak ini bisa di sini, dan seterusnya bisa di sini. Itu berarti kotak yang mananya itu masih bergantung pada x. Nah, kemudian karena ada banyak kotak dengan x yang beda-beda itu, kita jumlahkan semua terhadap x, maka ada integral dx. Kemudian kita batasi dari x sekian sampai x sekian. Nah, yang paling luar ini pasti bilangan ya. Ini bilangan. Jadi kalau ini integral dy dan belum kita integralkan terhadap dx, maka batasnya ini boleh mengandung x nanti. Nah, kemudian setelah kita integralkan terhadap x, ini kan nggak akan kita integralkan lagi dengan yang lain kan. Ya ini bilangan ini akhirnya. Bilangan berapa sampai bilangan berapa. Oke ya.
menjelaskannya mungkin agak susah ya, cuman ya kalau belum paham nanti boleh ditanyakan di WA juga boleh atau gimana lah. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian gini, ketika kita menjumlahkan terhadap Y atau integral dy ya, kita fokus pada integral dy, maka di situ itu kan berarti kan kita ngomong satu kotak kan, atau ngomong satu ini ya, ngomong satu inilah, satu sisi ini, nggak ngomong kotak yang lain ya, kita akan ngomong maksudnya kita fokus pada satu kotak tertentu, integral dy. Nah, integral dy itu di situ x-nya kan tertentu kan, ini sumbu x tadi ya, x-nya kan tertentu kan, maka x-nya dianggap tetapan di situ. Bahkan satu kotak sekian ini, karena ini tuh jaraknya juga kecil, maka x ini dengan ini tuh hampir sama atau cuma beda sedikit gitu kan. Maka dianggap sekian ini x-nya itu sama. Sehingga dalam mengintegralkan terhadap dy ini, x itu dianggap seperti tetapan. Jelas ya? Ketika kita mengintegralkan terhadap y, x-nya dianggap tetapan. Kemudian ketika kita mengintegralkan terhadap x, oke, kalau mengintegralkan terhadap x udah nggak ada y nanti. Ininya juga nanti batasnya tetapan dengan tetapan. Nah, ini saya perluas sedikit kalau lipat 3 ya. Kalau lipat 3 nanti bisa ada di Z misalnya, kemudian kali dy sorry ini kok nulisnya susah ya, kali dx dz kali dy kali dx, nanti ada integral lipat 3. Oke, sebelum bahas ke sana, kalau kita ngomong dz kali dy kali dx yang ini saja, itu berarti dia adalah volume dari kubus kecil ya, atau kotak kotak 3 dimensi ya, kecil yang panjangnya itu dz dy dx itu volumenya itu dz dy dx. Kalau ini saya kasih batas tertentu dari tertentu sampai tertentu, ya berarti dz-nya yang dijumlahkan, kemudian dikalikan dy dikalikan dz, apa itu nanti menjadi volume memanjang ke atas gitu ya, ke sumbu z maksudnya, tapi kecil gitu. Terus kalau ini kita integralkan terhadap, bentar saya ulang ya. Jadi kalau dz, integral dz terus dikalikan dy dikalikan dx, ini belum kita bahas, itu maka menjadi volume yang memanjang ke atas, volume dari suatu kotak yang memanjang ke atas searah sumbu z. Nah, itu panjangnya tertentu tetapi atau tingginya tertentu tapi lebar dan panjangnya itu kecil. Ini kecil, ini kecil. Nah, kalau kemudian kita integralkan terhadap dy-nya dulu, nah berarti ini ya, integral dz dy dikalikan dx. Ya, berarti kemudian dy-nya yang kita jumlahkan. Nah, nanti akan menjadi semacam balok, tapi ya balok tapi tipis. Sudah jadi balok, punya lebar dan tinggi yang tertentu tapi panjangnya itu kecil sekali, ini kan tipis. Nah, kalau diintegralkan lagi, nah, jadi suatu volume gitu. Masih kesulitan ya. Oke, mungkin lebih mudah kalau kita gambarkan. Tapi sebelum ke sana ingat, nanti batas untuk ini, sebelum kita masuk ke kasih gambar itu ya, nanti batasnya z ini itu boleh mengandung y, boleh mengandung x gitu. Karena nanti kita akan integralkan lagi terhadap dy dan dx. Nah, di sini ketika kita mengintegralkan terhadap y ini dan ini, batasnya ya terhadap y itu batasnya boleh mengandung x, karena nanti masih kita integralkan lagi terhadap x. Nah, yang paling luar ini nanti batasnya adalah bilangan-bilangan, karena sudah tidak kita integralkan lagi. Oke, supaya lebih mudah saya kasih gambar. Ini nggak tahu nanti gambarnya mudah atau enggak ini ya. Jadi 3 dimensi sekarang ya, 3 dimensi. Ini sumbu z, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke. Ini sumbu x, ini sumbu x ya, ini sumbu y, ini sumbu z. Jeleknya.
Lah, yang penting paham ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Bayangkan kita punya bentar ya. Gini aja gini. Saya kasih batas dari X sekian sampai X sekian gitu. Jadi ini ada garis lurus di sini, oke. Bayangkan ya, ada garis lurus di sana. Ada garis lurus di sini. Ini maksudnya tuh ini tuh lurus sampai ke sini ya. Ini sampai ke sini, tapi saya buatnya cuma segini ini. Cuman ini tuh kalau diteruskan, nyampainya ke titik ini. Ini kalau diteruskan ke sana, nyampainya ke titik ini. Ke titik sorry. Ke titik ini maksudnya. Nunjuknya kok susah. Ke titik yang warna merah ini ya. Udah inilah ini ya. Nunjuknya susah. Oke, kemudian kita kasih batas lagi seperti ini misalnya. Sorry, nggak jelek ini. Misalnya begitu. Kemudian ini begini ya. Jelek. Yang jelas, oke. Yang jelas ini tuh semacam fungsi fx dan gx tadi ya. Yang ini itu garis lurus. Nah, tapi ini kan kalau cara mencari luasnya kan seperti yang tadi. Cuma sekarang kita mau bahas volume. Ini kita naikkan ke atas. Kasusnya begini. Jadi ini ke atas. Bisa bayangkan ya. Nah, cuman yang atas itu dibatasi oleh suatu bidang yang nggak harus datar. Boleh suatu permukaan yang lengkung dan sebagainya. Jadi dibatasi dengan suatu permukaan di atas. Ada permukaan ya, ada permukaan. Ini boleh gini ya boleh, tapi intinya nanti ini tuh nggak harus datar ya. Ini nggak harus datar. Ada suatu permukaan. Sorry gambarnya salah. Ini masih kurang naik ke atas satu ya. Ini boleh. Ini kalau gambarnya di papan tulis enak, kalau di gambarnya di sini di HP agak susah gitu ya. Ini semoga bisa bayangkan bentuknya ini ya. Misalnya seperti ini misalnya. Jadi batas yang atas itu nggak harus datar ya, nggak harus datar, boleh lengkung, tergantung bagaimana lah tentunya. Nah, kita diminta mencari volume benda ini. Bisa bayangkan ya kira-kira ya, volume benda ini tadi. Caranya gimana? Ya dengan dengan integral lipat gitu ya, dy dz dz dy dx. Nanti kita integralkan satu-satu. Oke, ini agak sulit gambarnya karena nggak di papan tulis. Saya merasakan gitu. Tapi yang jelas nanti kita punya dz dy dx itu volume dari suatu kotak kecil yang ada di sini. Di sini di mana ya, nggak harus di sini. Pokoknya gambarnya boleh dimanapun ya. Saya gambar di sini aja misalnya. Ada kotak kecil. Volumenya itu adalah volumenya ini adalah dz dy dx. dz dy dx. Volumenya itu. Mana dz? dz itu panjang ini. Bentar ya. dz itu panjang ini. Ini dz. Ini dy kan? Ini dx. Oke, kita punya seperti itu. Kalau kemudian kita integralkan di sini, oke ya. Terlihat. Berarti yang diintegralkan yang mana? Yang dz ini ya. dz diintegralkan. Maka berarti yang ke atas kita jumlahkan. Nah, katakanlah kita punya batas dari dasar ini ya, dari sini naiknya itu dari batas bawah ini sampai permukaan yang lengkung ini.
batas bawahnya ini kebetulan adalah Z sama dengan 0 ya. Kan semuanya di sini semuanya Z-nya 0. Ini Z sama dengan 0 di sini. Tapi nggak harus Z sama dengan 0 ya. Bawahnya tuh permukaan lengkung juga boleh. Oke, tapi lah biar nggak bingung ini saya buat Z sama dengan 0. Z1 sama dengan 0 gitu. Kemudian Z atasnya itu permukaan ini. Permukaan ini. Kalau permukaan ya, itu berarti dia Z itu boleh dinyatakan sebagai sesuatu X, kemudian ada Y-nya. Intinya dia adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y. Karena permukaan, kalau saya ngomong garis atau kurva, biasa nanti dia hanya bergantung pada satu variabel. Tapi kalau permukaan, dia bergantung pada dua variabel. Ya, dan bergantung tentu saja ini adalah dari Z1 sampai Z2. Z2 itu adalah, pokoknya Z2 itu fungsi yang bergantung pada X dan Y gitu loh ya. Jadi permukaan ini yang saya arsir warna biru itu adalah dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan sesuatu, pokoknya dia bergantung pada X, Y. Bergantung pada X dan Y, ada X-nya, ada Y-nya gitu loh ya. Entah apapun bentuknya itu di situ. Nah, kemudian setelah itu berarti kalau integral dz kemudian dikali dy dikali dx, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan volume yang memanjang ke atas seperti ini. Oke ya. Seperti ini lah pokoknya. Itu dari permukaan bawah ini sampai mentok atas itu. Itu adalah integral dz kali dy kali dx. Oke ya. Kalau misalnya saya potong-potong, saya tanyakan gini. Kalau gitu integral dz sendiri itu apa? Integral dz adalah panjang garis yang ke atas. Ya ini gitu ya. Kalau integral dz kali dy, ya berarti integral dz itu ini dikalikan dy. Dy itu mana? Dy itu yang ke sana. Berarti menjadi luas kotak yang warna ungu. Warna ungu ini. Nah, itu adalah integral dz kali dy tanpa dikalikan dx. Kalau dikalikan dx, maka menjadi volume yang ke atas ini. Oke lah, semoga paham ya. Kalau ini saya integralkan lagi, berarti terhadap apa? Terhadap y ya. Maka ini punya batas dari y sekian sampai y sekian. Dari y1 sampai y2. Dan batasnya itu boleh mengandung x nanti. Misalnya batasnya itu adalah kurva ini. Kalau kita mau mencari volume ini, batasnya kurva ini. Dari kurva ini sampai kurva ini, ya. Misalnya ini adalah kurva gx, ya dari gx sampai ke fx seperti tadi. Ya, jelas ya. Jadi di sini y2 itu batasnya boleh mengandung boleh mengandung x gitu ya. Udah, setelah itu kalau sebelum ke sana. Berarti kalau integralnya 2. Integral dz dy kali dx. Berarti kita sudah menjumlahkan bagian y-nya. Berarti kita mendapatkan volume yang mana? Kita mendapatkan volume ini sebenarnya, volume ini. Bentar, itu digambar agak susah ya. Kita mendapatkan volume, susah ya digambar. Bayangkan karena susah gambar. Ini juga nggak tepat gambarnya, jelek jadinya. Ini pokoknya tarik ke sana, y-nya dijumlahkan ya. Susah ya gambarnya ya. Terlalu berantakan jadinya. Gini aja bayangkan, ini ada benda ya, ada benda ini tadi. Oke, terus bayangkan ambil 2 buah pisau. Kemudian iris, ini ada pisau nih, ada pisau ya. Iriskan ke sini, ke atas ini, ke bawah ya. Sehingga ini menjadi diiris ke bawah, ya. Ini diiris ke bawah, kemudian sampingnya lagi iris lagi ke bawah. Oke, maka kita mendapatkan suatu lapisan tipis ya, setebal dx, karena dx-nya belum diintegralkan. Ada lapisan tipis setebal dx yang ya ini lapisan tipis. Pokoknya dx-nya itu masih belum dijumlahkan. Jadi ada lapisan tipis setebal dx. Semoga bisa menjumlahkan ya. Semoga bisa membayangkan ya. Nanti kalau ini diintegralkan lagi, jadi tambah satu lagi integral. Kemudian x-nya dikasih batas dari mana ke mana?
Tentunya dari ini ke sini, oke. Maka dari sini ini ke sini ya. Maka kita akan mendapatkan volume total ini. Oke, semoga paham ya. Memang agak sulit ya. Ini penuh dengan imajinasi juga. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau mengintegralkan 3 seperti tadi ya. Ini dz, dy, dx. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ini ya. Saya ulangi lagi. Ini z-nya dari pokoknya ini boleh mengandung y, boleh mengandung x ya. Nah, yang ini nanti itu mengandung x boleh ya. Yang ini harus hanya bilangan. Dan hasil akhirnya adalah volume tadi. Apakah integral lipat hanya seperti itu? Apakah integral lipat 2 itu hanya dy dx seperti ini? Atau ininya boleh diisi sesuatu? Ya boleh. Cuman kalau kita nulisnya seperti ini ya berarti kita sedang mencari luas gitu kan. Sorry, 2 ya, 2. Ya berarti kita sedang mencari luas. Kalau ini diisi dengan sesuatu ya nggak hanya luas berarti ada suatu fungsi dikalikan luas yang dijumlahkan. Itu seperti itu. Jadi misalnya gini. Kita mau mencari massa suatu benda. Ada suatu benda, udah ya. Nggak saya gambar bendanya, tapi bendanya itu 3 dimensi gitu ya. Ada benda 3 dimensi, maka benda 3 dimensi itu, udah saya gambar tapi ini ngawur ya. Ini gambarnya juga nggak mewakili. Kita ngomong sembarang, ada benda itu 3 dimensi. Maka benda 3 dimensi itu rapat massa itu di setiap titiknya nggak mesti sama. Mungkin bagian sini padat ya, bagian sininya nggak terlalu padat. Itu rapat massanya bisa beda. Maka rapat massa, misalnya saya tulis sebagai rho itu bergantung kepada x, y, z, tergantung di titik x mana, y mana, z mana. Itu rapat massanya bisa beda. Kalau di tengah-tengah sini ada kotak kecil yang panjangnya itu dx, lebarnya dy, lebarnya dz. Saking kecilnya kotak ini, maka di kotak ini itu rapat massanya dianggap sama. Ya karena x-nya dianggap x tertentu, y-nya y tertentu, z-nya z tertentu. Meskipun x-nya kan nggak cuma satu titik ya, nggak cuma satu titik, tapi dianggap sama karena saking dekatnya. Oke. Maka khusus di kotak ini itu rho-nya adalah suatu bilangan tertentu. Kayak begitu. Oke ya. Jadi kalau saya nulis rho dz dy dx, ini berarti ini kan volume kotak itu. Ini kan rapat massa. Maka rapat massa dikalikan volume itu apa? Itu adalah massa kotak kecil ini. Itu kan rapat massa dikalikan volume. Itu adalah atau massa jenis ya dikalikan volume. Itu adalah massa kotak kecil ini. Nah, kalau dijumlahkan semuanya, misalnya gitu nanti, itu akan menjadi massa total dari benda ini. Gitu. Jadi boleh mengintegralkan lipat. Misalnya gini, integral rho-nya bergantung pada x, y, z. Kemudian ini dz, dy, dx. Kemudian kita integralkan ini dulu ya, integralkan ini. Tentu saja z-nya ini batasnya z1 sampai z2 ini boleh mengandung y dan x. Nanti ketemu hasilnya ya. Kemudian integralkan lagi terhadap y. Nanti ketemu hasilnya masih mengandung x, integralkan lagi terhadap x dan itu menjadi, kalau seperti tadi kasusnya berarti menjadi massa total benda tadi. Gak ada contohnya ya ini ya. Kalau saya mau kasih contoh langsung ke bilangan jadi panjang nih. Ini sudah 48 menit. Untuk contoh realnya kalau mau bentuk bilangan aslinya seperti apa, mungkin nanti bisa nggak lewat apa namanya YouTube ya. Mungkin bisa buat latihan atau sambil saya kasih contoh. Nggak di YouTube gitu. Gitu ya. Semoga paham ya. Mohon maaf kalau misal agak terlalu rumit karena banyak membayangkan dan lain-lain. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga nanti lebih mudah dengan adanya latihan-latihan. Terima kasih, saya akhiri video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.